Selamat datang di program berita Alinea News. Saya Aira menyampaikan. Berita ini merupakan hasil liputan asli. AI hanya bertugas untuk menyampaikan hasil liputan kami. Pemirsa, prestasi olahraga tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atlet, tetapi juga oleh kualitas perlengkapan yang mereka gunakan. Namun belakangan ini muncul fenomena yang mengkhawatirkan, yakni maraknya peredaran alat olahraga palsu di pasaran. Mulai dari raket badminton, perlengkapan panahan, sepatu olahraga, hingga berbagai alat penunjang latihan lainnya. Kini banyak dijual dengan harga yang jauh lebih murah dan diklaim sebagai produk asli. Padahal, kualitas serta standar keamanannya kerap dipertanyakan. Tim kami juga menemukan sejumlah pola yang kerap digunakan oleh penjual dalam memasarkan alat olahraga yang diduga palsu secara daring. Berikut temuannya. Modus penjualan alat olahraga palsu biasanya menggunakan label original atau menggunakan istilah grade A, mengklaim sebagai produk impor, menjual tanpa garansi resmi, tidak mencantumkan distributor resmi, atau memberikan diskon yang sangat tidak wajar. Lalu bagaimana produk-produk tersebut dapat beredar dengan bebas, dan apa dampaknya bagi keselamatan para atlet? Tim kami melakukan penelusuran lebih lanjut. Yang KW-KW-nya apa? Dari apa? Oh ini KW-nya juga? Berdasarkan hasil observasi tim kami di sejumlah platform e-commerce, ditemukan perbedaan harga yang cukup mencolok antara produk resmi dan produk yang diduga palsu. Untuk melihat perbandingannya, berikut data yang telah kami rangkum. Berbagai modus tersebut membuat konsumen semakin sulit membedakan produk asli dan produk tiruan, terutama ketika transaksi dilakukan secara online tanpa pemeriksaan langsung terhadap barang. Pemirsa, penggunaan alat olahraga yang tidak memenuhi standar bukan hanya berdampak pada performa atlet, tetapi juga dapat meningkatkan risiko cedera. Dalam olahraga panahan misalnya, kualitas busur dan anak panah menjadi faktor penting untuk menjaga keamanan saat latihan maupun bertanding. Sementara pada cabang olahraga badminton, raket dengan kualitas rendah beresiko patah saat digunakan dan dapat membahayakan pemain. Lalu bagaimana pengalaman para atlet menghadapi persoalan ini? Berikut laporan selengkapnya. Perkenalkan, nama saya Nafani Saramunyadi. Kebetulan saya tidak pernah karena saya langsung beli di distribusi resminya. Narasumber menilai penggunaan alat berkualitas penting untuk menjaga performa dan keselamatan. Faktor harga murah dan minimnya edukasi menjadi alasan alat palsu masih digunakan sebagian atlet. Maka dari itu, kami mewawancarai atlet lainnya. Aku dari divisi recurve dari kontingen Jakarta Pusat. Kalau misalnya alat tuh lumayan penting ya buat latihan sama tanding. Pernah aku pakai nok palsu. Kamu tidak tahu kalau itu? Tahu di palsu. Jadi sengaja beli palsu? Sengaja. Palsu itu buat kayak latihan dan shoot ya makanya nggak pecah. Biasanya kan nok itu dia lumayan mahal. Menurut narasumber, kualitas peralatan sangat memengaruhi akurasi dan performa. Edukasi serta pengawasan dinilai penting untuk mengurangi penggunaan alat panahan palsu. Selanjutnya, kami juga mewawancarai atlet dari cabang olahraga lain, yaitu cabang olahraga badminton. Samuel Hamunangan dari kontingen Jakarta Timur. Kita sekarang masih latih. Oke, jadi sekarang kegiatannya ngelatih aja. Yang performa atlet di lapangan. Ya, karena kan kalau KW sama ORI itu pasti bakalan feel-nya beda ya. Kalau misalkan KW sih menurut Om pasti kayak durability-nya kan kurang, kayak gampang pecah. Kalau misalkan bulu tangkis itu kan ada tarikan senar ya. Oh, iya. Kalau misalkan tarikan senarnya itu biasa ditarikan 31, 32, tapi kalau di KW pasti nggak bakal kuat. Ditarik buat senar buat kencang tuh nggak bakal kuat. Menurut pelatih bulu tangkis Samuel Hamunangan, penggunaan alat olahraga palsu dapat berdampak pada performa dan keselamatan atlet. Kualitas yang lebih rendah membuat alat palsu itu lebih mudah rusak, kurang nyaman digunakan, dan beresiko meningkatkan cedera. Edukasi serta ketelitian dalam memilih perlengkapan olahraga dinilai menjadi kunci untuk melindungi atlet dari produk palsu. Selain merugikan atlet dan konsumen, peredaran alat olahraga palsu juga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan distribusi produk olahraga di Indonesia. Untuk mengetahui bagaimana produk-produk tersebut dapat beredar di pasaran, tim kami mewawancarai distributor resmi. Halo, perkenalkan saya Faiz sebagai direktur dari PT Pro Asia Equipment, atau kalau di panahan kita lebih dikenal dengan brand Pro Archery atau Pro Archery Shop. Seberapa besar peredaran alat panahan palsu di pasar saat ini? Dari apa yang kita lihat di pasaran itu kurang lebih ya
Mungkin kalau in general mungkin ada 10%-an kali ya. Produk apa saja yang sering dipalsukan dalam dunia panahan? Panahan yang saya lihat paling sering banget dipalsuin itu adalah nok. Nok itu salah satu komponen di anak panah di bagian belakangnya yang kita sangkutin anak panahnya itu ke talinya. Ya, kakaknya sebagai distributor resmi dalam menjamin keaslian produk yang dijual kepada konsumen. Kita ini kan emang distributor resmi, kita langsung kerjasama dengan pabrikannya. Upaya apa yang kita lakukan itu untuk mengedukasi teman-teman di luar sana yang mungkin belinya juga dari kita gitu ya, supaya mereka aware kalau di pasar itu ternyata banyak. Biasanya kita kasih edukasi sih. Pemirsa, maraknya peredaran alat olahraga palsu bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut keselamatan atlet dan kualitas pembinaan olahraga secara keseluruhan. Masyarakat diimbau untuk lebih teliti dalam membeli perlengkapan olahraga, memastikan produk berasal dari distributor resmi, serta tidak mudah tergiur oleh harga yang jauh di bawah pasaran. Pengawasan yang lebih ketat dari berbagai pihak, mulai dari produsen, distributor, komunitas olahraga, hingga pemerintah, sangat diperlukan untuk menekan peredaran produk yang tidak memenuhi standar keamanan. Saya Aira, terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa pada laporan investigasi berikutnya.